Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab Metode Al-Muallim pada halaman yang ke-24. Pada halaman ke-24 kita akan melanjutkan tentang ma'mul marfu', yaitu yang diamalkan, yang dibaca rafa'. Yang ketiga, ats-tsalitsu naibul fa'ili. Naibul fa'ili, simbol non alif, makna terhadap. Saya ingatkan lagi, kalau untuk fa'il simbolnya fa'alif, maknanya oleh. Kalau untuk naibul fa'il simbolnya non alif, maknanya terhadap. Karena apa terhadap? Karena karena naibul fa'il itu aslinya adalah maf'ul alladzi lam yusamma fi'luhu. Jadi maf'ul yaitu objek. Kalau fa'il pelaku, ya, kalau fa'il dalam bahasa Jawa dan naibul fa'il dalam bahasa Jawa itu maknanya opo atau sopo. Opo itu sesuatu yang tidak punya akal. Kalau sopo sesuatu yang punya akal. Dalam metode Al-Muallim bahasa Indonesia murni, fa'il oleh, pelaku itu oleh. Kemudian naibul fa'il itu maknanya terhadap. Nahu, yaitu contohnya nusiro zaitun. Nusiro telah ditolong zaitun terhadap Zaid. Di dalam kurung sudah ada maknanya, telah ditolong terhadap Zaid. Lanjut, naibul fa'ili aslinya adalah maf'ulun bih, objek. Aslinya adalah maf'ulun bih, objek yang harus mansub, gitu ya. Awalnya harus mansub. Namun karena fa'ilnya tidak nampak dalam kalimah, maka naibul fa'ili dibaca marfu'un, pengganti fa'ilun. Maksudnya begini, secara makna naibul fa'il itu adalah maf'ul bih secara makna. Tetapi secara kedudukan kalimat, naibul fa'il itu seperti fa'il, maka disebut naibul fa'il yang harus baca rafa', gitu. Nahu, yaitu contohnya lafaz Quri'al Qur'anu. Quri'a dikasih simbol fa', Al-Qur'anu non alif di atasnya. Quri'a telah dibaca Al-Qur'anu terhadap Al-Qur'an. Aslinya lafaz seperti ini aslinya qara'a fulanun Al-Qur'ana. Qara'a telah membaca fulanun oleh fulan Al-Qur'ana pada Qur'an. Aslinya gitu. Karena fulannya dibuang kemudian dimajhulkan menjadi Quri'al Qur'anu, Qur'anunya yang harus baca rafa'. Lanjut, dan naibul fa'ili itu dirofakkan oleh fi'lun lil majhuli yang ketentuannya sama dengan fa'ilun, ketentuannya sama. Maksudnya begini, kalau fa'il dirofakkan oleh fi'lun bina lil ma'lum, kalau naibul fa'il dirofakkan oleh fi'lun lil majhul, yaitu ada kalanya berupa ismu dhamiri. Artinya bahwa ketentuannya isim fa'il itu sama dengan isim dengan fa'il, ya, bahwa naibul fa'il itu ketentuannya sama dengan fa'il, yaitu ada kalanya berupa ismu dhamiri dan ada kalanya berupa ismu dhahirun. Untuk memperdalam tentang naibul fa'il, maka perlu dilihat lagi yang halaman ke-23 tentang fa'il, ya, supaya bisa membedakan antara fa'il dan naibul fa'il. Sekarang nahu nusiro, awalnya nasoro. Kalau nasoro telah menolong oleh dia, kalau nasoro, tapi ini dibaca nusiro majhul, telah ditolong terhadap dia, telah ditolong terhadap dia. Dan yungsoru, yungsoru ini fi'il mudhari', ya, yungsoru adalah fi'lun mudhari'un. Kalau yang suruh sedang menolong oleh dia, sedang menolong oleh dia. Tapi kalau dibaca yungsoru thumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih, maka diartikan sedang ditolong terhadap dia. Perhatikan, kalau fi'il madhi thumma awaluhu wa qusira ma qabla akhirih, kalau fi'il mudhari thumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Ini ciri-cirinya. Ini kita kan sedang membicarakan tentang kalau seandainya ini gundul, non sotro. Antum baca nasoro, berarti kalau dibaca nasoro sedang menolong oleh dia,
berarti fi'il fa'il. Tapi kalau antum bacanya nusiro, harus diartikan sedang ditolong terhadap dia. Sama yang kalau ini dibaca yang suruh, sedang menolong oleh dia. Kalau baca yung soru, sedang ditolong terhadap dia. Penjelasannya, naibu fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun fi jawazan takdiru huwa. Ini nusiro dan yung soru. Jadi kalau nge'rab naibul fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun fi jawazan takdiru huwa. Nusirat dan tungsoru. Ini sama-sama fa'ilnya hiya untuk dhamir mustatir. Nusirat telah ditolong terhadap dia perempuan satu, dan tungsoru sedang ditolong terhadap dia perempuan satu. Penjelasannya, naibu fa'ilnya adalah dhamir mustatirun fihi jawazan takdiruhu hiya. Jadi kalau ngerab di sini nusirat fi'lun madin ya mabniyun lil majhuli, gitu, mabniyun alal fathai, ini fathah. Wa naibu fa'ilihi, naibul fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu hiya. Lanjut, nusirtu dan nusirta. Nusirtu dan nusirta. Kalau diartikan nusirtu telah ditolong terhadap saya, telah ditolong terhadap saya. Dan nusirta telah ditolong terhadap kamu. Naibu fa'ilnya adalah ta, sama ta. Maka perhatikan sebelum bahas naibul fa'il dicocokkan dulu dengan fa'ilnya, halaman ke-23. Wa nahwu nusira al-muslimu. Ini adalah naibul fa'ilnya yang isim dhohir, isim dhohir. Nusira telah ditolong al-muslimu terhadap orang Islam. Nusirat al-muslimatu, nusirat telah ditolong al-muslimatu terhadap perempuan muslimah. Yungsoru sedang ditolong al-muslimani terhadap dua lelaki Islam. Tungsoru al-muslimatani, tungsoru sedang ditolong al-muslimatani terhadap dua lelaki Islam, dua perempuan muslim. Nusira al-muslimuna, nusirat telah ditolong al-muslimuna terhadap lelaki muslim banyak. Nusiratil muslimatu, nusirat telah ditolong al-muslimatu terhadap beberapa perempuan muslim. Yungsoru sedang ditolong al-muslimuna terhadap beberapa lelaki muslim. Tungsoru al-muslimatu, tungsoru sedang ditolong al-muslimatu terhadap beberapa perempuan muslimah. Dan naibul fa'ili juga dapat berupa jarun wa majrurun, sama dengan fa'il. Kalau fa'il tadi contohnya kafa billahi syahida, kan ini naibul fa'il juga dapat berupa jarun wa majrurun fi mahalli raf'in, nahu qila lahum. Qila ini adalah bina majhul, ya, bina maklumnya qala, qala berkata. Kalau qila dikata, qila telah dikata lahum terhadap baginya mereka. Terhadap, ya, karena naibul fa'il itu maknanya terhadap. Lahum, lamnya ini bagi hum mereka. Telah dikatakan terhadap bagi mereka. Kemudian lanjut halaman yang ke-24, ar-rabi'u, yang dibaca rafa yang keempat, yang baca rafa yang keempat, mubtada'un. Mubtada'un simbol mim, makna bermula. Mubtada'un marfu'un bil ibtida'i. Jadi mubtada itu dirofakkan dengan sebab ibtida. Ibtida itu awalan. Dibaca, ini ada penjelasannya, dibaca raf'un sebab permulaan. Jadi kalau ada isim pertama kali di permulaan kalimah harus dibaca rafa, ya, karena dia menjadi permulaan. Disebut ibtida. Dan mubtada'un itu butuh khobarun. Jadi mubtada butuh khobar, simbolnya kha, makna yaitu. Ingat, fa'il oleh naibul fa'il terhadap mubtada bermula khobar yaitu. Dan mubtada'un ada dua, sama, fa'il ada dua, naibul fa'il ada dua, mubtada juga ada dua. Yaitu satu mubtada'un ismud dhamiri, nahu ana muslimun. Kalau ngartikan satu-satu, ana bermula saya muslimun, yaitu lelaki muslim. Hiya muslimatun, hiya bermula dia, muslimatun bermula dia, muslimatun yaitu perempuan muslimah. Antuma muslimani, antuma bermula kalian berdua, muslimani yaitu dua orang Islam. Hum bermula mereka, laki-laki banyak, muslimuna yaitu lelaki muslim. Kemudian mubtada yang kedua, mubtadaun ismun dhahirun, mubtada isim dhahir yang selain dhamir. Nahu, yaitu contohnya zaitun muslimun.
Zaidun bermula Zaid, muslimun yaitu lelaki muslim. Fatimatu muslimatun, Fatimatu bermula Fatimah, muslimatun yaitu perempuan muslimah. Arijalu qawwamuna, arijalu bermula lelaki banyak, qawwamuna yaitu para penuntun atau penegak ala nisa, ya. Selanjutnya gitu. Ala nisa'i atas banyak perempuan. Hadza rajulun, hadza bermula ini rajulun yaitu seorang lelaki. Hadzi mar'atun, hadzi bermula ini mar'atun yaitu seorang perempuan. Dzalikal kitabu, dzalika bermula itu. Al kitabu yaitu kitab. Thalabul ilmi faridatun, thalabul ilmi bermula menuntut ilmu, faridatun yaitu fardu, wajib. As-shalawatu al-khamsu fardun. As-shalawatu bermula salat-salat al-khamsu yang 5, fardun ini khabarnya. Fardun yaitu fardu. Jadi ini sengaja kita kasih contoh untuk yang mubtada isim dhohir, ada yang isim alam ini Zaidun muslimun, Fatimatu ini isim alam, ar-rijalu ini ma'rifatnya dengan al. Karena awalnya mubtada itu harus berupa isim ma'rifat, ya. Kemudian hadza rajulun, hadzanya berupa isim isyarah, hadzi imra'atun berupa isim isyarah, dzalika isim isyarah. Kemudian thalabul ilmi ini berupa idhofah. Kemudian as-shalawatu ala khamsu, di sini ada al, kemudian ada sifatnya dulu, ada na'at, baru khobar. Lanjut keterangannya. Dan asal mubtada harus berupa ismu ma'rifatin. Jadi asalnya mubtada harus berupa isim ma'rifat. Namun boleh juga mubtada berupa ismu nakiratin dengan beberapa syartun, ya, dengan beberapa syarat. Di antaranya syarat itu, satu, apabila diawali huruful istifhami atau hurufun nahwi. Nahu hal habibatun indaka. Awalnya habibatun ini adalah nakirah karena tidak ada al, bukan isim alam, bukan idhofah, ya. Habibatun karena dikasih hal isim istifham, maka dia bisa menjadi mubtada. Hal habibatun, apakah bermula? Apakah bermula kekasih indaka yaitu di sisimu? Nah, ini boleh di sini. Bermula apakah seorang kekasih yaitu tetap di sisi kamu. Wanahu, dan yaitu contohnya ma habibatun li. Habibatun ini juga sama isim nakirah tetapi ada ma nafiyah, ya, huruf nafi. Ini sudah ada maknanya dalam kurung, bermula tidak ada kekasih yaitu tetap bagi saya. Kemudian yang kedua, mubtada yang kedua, ya, ketentuannya mubtada yang berupa isim nakirah, ya. Mubtada usah berupa isim nakirah yang kedua, apabila disifati sifatun atau na'tun simbol shad, maknanya yang, nahu wala abdun mu'minun khairum min musyrik. Wala abdun, abdun ini sebenarnya nakirah tapi disifati lafadz mu'minun. Lamnya disebut lamul ibtida tapi maknanya taukid, ya, taukid. Wala abdun, sungguh, bermula sungguh, ya, itu bermula sungguh budak mukminun yang mukmin. Khairun ini khabarnya di sini. Khairun. Khairun yaitu lebih baik musyrik min musyrikin daripada orang musyrik. Al-Baqarah ayat 221. Penjelasan, harful wawi di awal jumlah adalah wawul isti'nafi. Ini tadi wawu isti'naf namanya. Dan harful lami, lamnya ini setelah wawu kan lam, adalah harful taukidi, penguat yang bermakna sungguh. Kemudian yang ketiga, apabila diawali harfu jarin atau dzarfun yang i'rabnya berubah menjadi khabarun muqaddamun dan mubtada'un muakhkharun. Jadi kalau ada mubtada, ya, berupa isim nakirah, isim nakirah, kemudian diawali oleh huruf jar atau oleh dzaraf, maka kedudukannya berubah, ya, berubah menjadi khabar muqaddam dan mubtada' muakhkhar. Rumusnya gini. Apabila ada jumlah ismiyah yang diawali oleh jar majrur atau oleh dzarfun madruf, dzarfun wa madrufun, maka i'rabnya berubah menjadi khabar muqaddam dan mubtada' muakhkhar. Nahu, contohnya ini. Fil baiti mar'atun, ciri-cirinya kok diawali oleh huruf jar. Fil baiti mar'atun, fil baiti yaitu tetap di dalam rumah, mar'atun bermula ini, bermula seorang perempuan. Di dalam kurung yaitu tetap di dalam rumah bermula seorang perempuan. Wa nahu li fulusun, li lamnya huruf jar,
li, yaitu tetap memiliki saya, fulusun bermula uang. Di dalam kurung sudah ada, yaitu tetap memiliki saya bermula uang, atau saya punya uang kalau makna bebas. Li fulusun, saya punya uang, itu makna bebas ya, tidak makna nahwu shorob. Wa nahwu untuk dhorof ini, contohnya indi habibun. Indi yaitu tetap di sisi saya, habibun bermula kekasih. Ini makna nahwu. Indi habibun. Indi yaitu tetap, yaitu duluan, khabar muqaddam duluan. Habibun bermula kekasih. Di dalam kurung sudah ada, yaitu tetap di sisi saya bermula kekasih. Makna bebasnya saya punya kekasih. Demikianlah penjelasan dari metode al-mu'allim yang halaman ke-24. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barakah fid din wa dunyal akhirah. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.